Islam dan Al-Quran yang telah salah karena mengatakan bahwa telah kafirlah orang-orang yang menyebut Yesus atau Nabi Isa Al-Masih alaihissalam sebagai Tuhan. Jika masih belum percaya, mari kita simak fakta-fakta berikut ini. Oke, lalu jawaban pertanyaan kami apa? Buktikan bahwa agama Kristen telah diubah. Aku hanya perlu menyebut satu hal. Dalam Alkitab Matius bab 7 ayat 15, 17, dan 20 dinyatakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dalam ungkapan tanya jawab antara Islam dan Kristen ini, semoga bisa membuka kesadaran khususnya bagi Kristen ya. Semoga bermanfaat juga bagi kita semua yang beragama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat official dimanapun berada, semoga selalu sehat dalam lindungan Allah. Terima kasih bagi kalian yang sudah klik video ini. Oke, langsung saja kita dengarkan tanya jawab edukasi antara Islam dan Kristen ini. Bagaimana kalau orang Kristen dan ateis itu benar? Begini, pertanyaan seperti ini banyak ragamnya. Misalnya bagaimana kalau Zeus itu benar, Poseidon dan seterusnya memang ada, atau orang Hindu itu benar. Seorang ateis bisa bilang, bagaimana jika Islam itu benar? Orang Islam itu benar? Daripada membahas ideologi filsafat atau bermacam nama, lebih baik kita membahas pernyataan Sang Pencipta, bukan pernyataan manusia. Dan kalau pernyataan Sang Pencipta terbukti, kita harus menerimanya. Oke, lalu jawaban pertanyaan kami apa? Buktikan bahwa agama Kristen telah diubah. Aku hanya perlu menyebut satu hal. Dalam Alkitab Matius bab 7 ayat 15, 17, dan 20 dinyatakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jika Yesus adalah nabi atau penyelamat terakhir, kenapa dia mengajarkan cara membedakan nabi palsu atau asli? Bukankah cukup dikatakannya bahwa semua nabi yang muncul setelahnya adalah pembohong? Tapi bukannya berkata seperti itu, dia malah mengajarkan cara membedakan. Artinya nabi asli dan palsu akan muncul yang bisa dibedakan dengan cara yang diajarkannya. Apakah Alkitab telah diubah? Ya, telah diputarbalikan. Jadi ia telah diubah? Ya, ia telah diubah. Nah, kamu bilang Alkitab telah diubah, tapi contohmu tadi dari Alkitab juga. Maksudku, bagaimana kamu tahu pernyataan tadi benar-benar dari Yesus? Pertama, walaupun Muslim yakin Alkitab telah diputarbalikan, orang Kristen sebaliknya. Maksudku, mereka tetap mengatakan Alkitab sekarang itu asli. Jadi kita asumsikan juga Alkitab sekarang itu asli. Terus aku langsung mengecek ayatnya untuk melihat apa yang sebenarnya dinyatakan Alkitab, yang diasumsikan asli, apa yang sebenarnya dinyatakan Alkitab. Dan ketika membaca bagian itu, ternyata yang dinyatakan adalah akan ada nabi berikutnya. Nah, di sini kami mencoba untuk mengomentari satu persatu logika yang diberikan oleh seorang pemikir ini ya, sahabat official, dengan menyertakan data dan fakta ilmiah yang akan membawa diri kalian pada kebenaran mutlak yang tidak dapat kalian sembunyikan pada diri kalian sendiri, apapun denominasi Kristen kalian. Tentunya kalian akan mengakui kebenaran yang tersirat ini kecuali kalian berdusta pada diri kalian sendiri, yaitu Yesus adalah nabi dan inilah dalilnya. Yeshua Hamashiach, Lion of Judah, Agune Chema. Yeshua Hamashiach, Lion of Judah, Agune Chemba. Jika umat Kristen mau menunjukkan dalil tentang Yesus adalah Tuhan, maka tidak akan pernah ada, kecuali ayat-ayat tersebut adalah buatan manusia seperti ucapan Petrus ini, Yakobus, Paulus, dan LAI yang merubah ayat Tuhan menjadi Tuhan. Yesus nggak pernah sebut dirinya Tuhan. Emang iya? Kalau dikatakan Yesus tidak pernah sebut dirinya Tuhan, itu salah ya. Dalam Yohanes 13 ayat 13, Yesus berkata, akulah Tuhan, karena memang akulah Tuhan. Ya, arti Tuhan lama, itu sendiri. TL. Ya. Misalnya Yohanes 13:13. Di situ kata-katanya begini, kamu menyebut aku guru dan tuan. Dan katamu itu tepat, memang akulah guru dan tuan. Nah, tuan apa Tuhan? Tuan. Wah. Lalu di terjemahan baru ganti, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Kenapa hal itu bisa terjadi? Tentunya karena harus disinkronkan dengan status Yesus yang diangkat sebagai Tuhan oleh nenek moyang Kristen terdahulu. Sebagaimana yang dikatakan pemikir ini, bahwasanya jika dia mengisyaratkan ada nabi palsu, maka tentu ada nabi yang asli yang akan datang setelahnya.
Nah, sekaligus Yesus menyatakan dirinya bukan nabi yang terakhir. Kenapa pula Islam agama yang benar? Kita bisa membahas panjang lebar, tapi aku berikan satu contoh saja. Tidak seorang pun manusia bisa menulis Al-Quran. Satu ayat saja cukup membuktikan. Ayat ke-25 dari surat Hadid. A'udzubillah. Wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadidun wa manafi'u linnas. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia. Sekarang kita tahu pembentukan unsur seperti besi butuh suhu yang sangat tinggi. Suhu ledakan Big Bang misalnya cukup tinggi sehingga dapat membentuk unsur pertama, hidrogen. Ketika diteliti, ditemukan bahwa panas matahari atau magma di bumi tidak cukup untuk menciptakan unsur besi. Lalu ketika terus diteliti bagaimana besi terbentuk, ditemukan bahwa ia terbentuk melalui proses nova dan supernova. Dalam proses ini bintang meledak sehingga masanya jatuh ke bumi. Gak mungkin zaman dulu ada manusia yang tahu dan memasukkan fakta ini ke dalam Al-Quran. Kan kita tahu kondisi teknologi dulu gak seperti sekarang. Oke, tapi kamu selalu memberikan ayat itu sebagai contoh. Bisakah contohkan ayat lain? Ada ratusan ribu mukjizat. Sebab itu banyak sekali nubuatan Nabi Muhammad ditemukan di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru. Salah satunya apa yang sudah dibacakan oleh Pendeta Esra Soru. Kalian bisa temukan di video ini ya, sahabat ofisial. Apa yang dikatakannya tentang besi adalah mukjizat Al-Quran. Biar kami jelaskan tentang mukjizat Al-Quran ini ya, karena orang-orang Kristen tidak mengerti tentang hal ini. Sebab mukjizat Al-Quran tidak sama dengan mukjizat yang dilakukan oleh Musa dan Yesus yang bersifat ke belakang. Karena yang terjadi pada masa lampau yang hanya bisa dibuktikan dengan catatan dan tanda-tanda yang tersisa. Sementara mukjizat Al-Quran bersifat ke depan atau kontemporer, yang artinya menjangkau ke masa depan yang bisa dibuktikan oleh kita semua, bahkan disaksikan oleh orang-orang Kristen dengan mata, kepala, dan telinga mereka sendiri, melalui pengetahuan dan sains pastinya. Aku beri satu lagi ya, terserah puas atau tidak. Ayat ke-47 dari surat Az-Zariyat. Bunyinya, dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami, dan kami benar-benar meluaskannya. Kata wasama berarti langit mencakup seluruh bagian alam semesta. Dan bagian terakhir ayat itu ada kata musiun. Kata musiun adalah bentuk jamak dari ausa. Artinya seluruh alam semesta ini sedang mengembang atau meluas. Wasia dalam bahasa Arab berarti luas. Kalau didahului prefiksmu, katanya menjadi aktif. Kami meluaskannya. Kita tahu bahwa alam semesta kita ini tidak stabil atau tetap luasnya. Sekarang alam semesta ini sedang meluas, namun informasi ini baru-baru ini saja ditemukan. Bahkan Isaac Newton mengklaim bahwa alam semesta itu stabil dan tetap. 1400 tahun lalu nggak ada yang tahu temuan ini sehingga bisa memasukkannya ke dalam Al-Quran. Jadi siapapun pencipta alam semesta, dia juga pencipta Al-Quran. Dia menerangkan, membuktikan, dan memberi kita pengetahuan melalui Al-Quran. Bisakah kamu baca ulang ayat itu? Aku mau bertanya. Dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami, dan kami benar-benar meluaskannya. Sahabat netizen, sampai saat ini belum ada yang tahu seluas apa langit itu, di mana orbit bintang dan bumi terus berjalan, yang tidak pernah bertemu ujungnya. Dan ini salah satu mukjizat Al-Quran lagi, di antara ribuan mukjizat Al-Quran yang lain, bahwa Sang Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, telah meluaskannya, sehingga semua orbit itu berjalan tanpa bertabrakan dengan orbit-orbit yang lain. Mungkin Islam dan Kristen susah untuk memahami mukjizat Al-Quran tentang galaksi ini. Baik, kami akan tunjukkan mukjizat Al-Quran yang terjadi di bumi yang kalian temukan sehari-hari. Karena memang Al-Quran mampu memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan tanaman, sama saja seperti pengaruh Al-Quran terhadap manusia. Jadi rupanya meneliti bagaimana suara bisa mempengaruhi pertumbuhan tanaman itu sangat populer. Ada musik klasik, ada musik dangdut, ada musik rock, dan ada orang mengaji. Ada dua penelitian, satu di Jawa Tengah, satu di Jawa Timur. Kesimpulannya positif
bahwa kalau diperdengarkan musik pertumbuhan lebih cepat, tapi yang mana yang pertumbuhannya paling cepat adalah yang dibacakan ayat-ayat Al-Quran, mengaji. Hasilnya positif. 3 penelitian dengan hasil positif tentu menggembirakan. Bagi sains ini pengulangan, diulang dan ternyata positif. Yang menarik dari mahasiswa ini kesimpulannya adalah bahwa frekuensi berbeda menimbulkan perubahan yang berbeda pada laju pertumbuhan tanaman. Yang klasik tidak, yang dangdut lebih rendah lagi, yang rock itu hampir tidak ada pertumbuhan. Ini data, jadi kita tidak bisa bantah, ini data. Nah, mengapa? Jawabannya adalah karena tanaman punya kecerdasan spiritual. Musik klasik tidak melatih kecerdasan spiritual seperti kitab suci. Telah dibuktikan oleh seorang ilmuwan bahwa tumbuhan itu bertasbih. Semua makhluk Allah bertasbih kepadanya, mulai dari iblis, malaikat, hewan, dan tumbuhan, serta langit dan bumi termasuk manusia, sekalipun dia orang ateis, kafir, dan musyrik seperti orang-orang Kristen, semua bertasbih kepada Allah, yakni melalui detak jantung dan nafas kita, maka itulah tasbihnya. Sekarang bagaimana dengan mukjizat orang yang mengaji, sebagaimana disebutkan Dr. Carlina tadi, bahwasanya mengaji memiliki nilai spiritual yang sangat tinggi. Subhanallah, subhanallah. Allah. Anak-anak menangis seperti ini? Oke? Anak Anda menangis di rumah, meronta-ronta seperti ini? Tenang, kami ada solusi. Perhatikan mereka. Ulu. Jarinya harus seperti ini. Kemudian tangan dikeputikan. Setelah itu tarik nafas panjang. Lalu wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidul zalimina illa khasara. Allah berfirman kepada manusia, jika dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapatkan rahmat. Allah membuktikan itu kepada semua makhluknya, termasuk kepada bayi yang tidak mengerti, dan semua ruh Allah yang ada pada makhluknya itu mengerti dan mentaatinya. Jadi umat Kristen wajib tahu ya bahwa ruh Allah itu bukan hanya ada pada Yesus saja. Ruh Allah itu ada pada langit dan bumi, malaikat, iblis, manusia, hewan, tumbuhan, bahkan kepada benda mati sekalipun. Sebab itulah Yesus disebut bukan Tuhan. Semua pengetahuan inilah yang membuktikan bahwa Islam memang satu-satunya agama yang benar di muka bumi.
Namun sedikit sekali orang Yahudi atau Kristen yang mengambil pelajaran, selama di dunia kalian masih bisa memilih mengikuti Allah yang Maha Esa atau mengikuti nenek moyang kalian, orang-orang Yahudi dan Kristen, karena di akhirat nanti Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah, maka akan Allah datangkan Tuhan-Tuhan itu. Yesus dan patung-patungnya akan berbicara untuk mengingkari mereka. Itulah janji Allah, dan Allah Maha menepati janji. Begitulah pemaparan tentang kebenaran Islam yang tidak bisa diingkari oleh manusia. Sebagaimana yang kalian simak, bahwa Islam itu adalah satu-satunya keyakinan beragama yang benar dari semua agama-agama yang ada di dunia ini, yang mana mereka adalah hanyalah karangan manusia belaka. Allahumma inni as'aluka bi'anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.